Selamat sore ibu-ibu, selamat kita berjumpa kembali di dalam ibadah sore hari ini. Biarlah Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, Allah Roh Kudus mengurapi kita, dan kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita buka hati untuk kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi Tuhanlah yang bersama dengan kami, dengan anugerah-Mu yang luar biasa, kemurahan-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kembali kami mau mendengar lagi suara firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua, urapi kami, Allah Roh Kudus mengurapi firman-Nya, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, arahkan pandangan kami hanya kepada Engkau, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu pada sore hari ini. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari ibu-ibu kita buka di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan kasih judul segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Apa yang terjadi kita tahu sekarang ya, yang sudah kita lewati, bagaimana seluruh dunia menghadapi balas sampar virus corona. Namun semua boleh berjalan sesuai apa yang terjadi di dunia ini. Bagaimana keadaan dunia ini mengalami hal-hal yang sangat tidak baik, terpuruk di dalam segala sesuatu. Banyak yang sakit, ekonomi tidak berjalan dengan baik. Namun karena doa-doa daripada kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan juga mungkin di luar sana yang tidak mengenal Tuhan juga berdoa untuk itu. Dan terlebih kita sebagai orang yang percaya bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi. Dialah yang selalu menolong keberadaan kita, anak-anaknya. Dan kita bersyukur kalau saat ini mulai menurun akan orang-orang yang terkena daripada COVID. Itu semua karena doa-doa ya. Semakin kita mengalami berbagai banyak hal di dalam kehidupan ini, dan kita mulai mendekat kepada Tuhan dan terus mendekat. Tetapi bagi saya dan saudara sebagai orang percaya, ada ujian atau tidak ada ujian, kita mendekat kepada Tuhan. Sehingga di sini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, kalau kita ingat bagaimana tahun ini bangsa Indonesia merasakan satu berkat yang luar biasa di mata internasional, terutama waktu Olimpiade ya. Bagaimana pebulu tangkis ganda putri mendapatkan medali emas untuk negara ini, dan satu kebanggaan yang luar biasa. Tetapi kalau kita melihat untuk mencapai medali emas itu, kalau saya baca, perhatikan bagaimana perjuangan Gracia Polii dan Apriani Rahayu untuk mendapatkan itu, mereka harus berlatih luar biasa. Bahkan kalau
mungkin saudara juga perhatikan mereka sebelumnya galau ya, karena pasangan daripada Gracia Polii itu cedera, dan pada saat itu Gracia sendiri merasa tidak ada pasangan, dan juga Rahayu. Tetapi begitulah cara Tuhan, akhirnya mereka menjadi pasangan dan mereka bisa bertanding, dan luar biasa, dari turnamen ke turnamen mereka menang. Kadang kita pun mengalami di dalam kehidupan ini, ada banyak perkara yang kita alami, ada banyak persoalan yang kita alami yang rasanya sangat berat, ya, sangat berat, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tetapi firman Tuhan ini, Rasul Paulus katakan, ketika kita dekat kepada Allah, maka di sini Tuhan memberikan pengertian bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semuanya Tuhan tahu. Semuanya Tuhan mengerti. Kalau toh itu penderitaan yang mungkin sesuatu yang sangat berat, yang rasanya kita tidak mampu. Tetapi percayalah saudara, firman Tuhan ini katakan, Tuhan itu turut bekerja. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana iman saudara terhadap Tuhan. Ketika ujian dan pencobaan, apakah kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan? Kalau saya dengar, mungkin ibu-ibu juga lihat bagaimana kesaksian daripada saudara-saudara kita ya di gereja yang terkena COVID. Dan Tuhan menolong. Tetapi pada saat proses itu luar biasa. Sangat berat. Ya, kalau kita lihat ada beberapa ibu-ibu yang bersaksi, dari remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak. Tetapi mereka semua mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesembuhan. Dan di sini dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita diproses oleh Tuhan, ada maksud Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Di mana ada banyak hal yang kita tidak mengerti, yang ada banyak hal yang mungkin tidak pernah lagi kita lakukan. Misalnya berdoa dengan rutin, ya, membuat mesbah doa, berpuasa, atau beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Tetapi dengan banyak hal, dengan banyak kejadian, maka kita mulai mendekat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab saudara, iblis bekerja keras untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Untuk membuat hal-hal yang membuat orang menjadi susah, bahkan menjadi tidak tenang ketika mengalami persoalan-persoalan. Tetapi firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya Tuhan mengerti. Tuhan mengenal siapa saudara dan saya. Jika kita sungguh mengasihi Dia, yaitu dikatakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi bagi orang yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kalau saudara dan saya sudah menjadi milik Kristus, rencana Tuhan yang indah, pemakaian Allah di dalam setiap kita, di dalam pelayanan kita, ya, untuk bagaimana kita sungguh mengenal akan
Kristus. Karena semuanya ada di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Dan rancangan yang indah itu selalu ada proses untuk kita mengenal bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Dia adalah Tuhan yang berkomitmen untuk terus mengasihi anak-anaknya, untuk terus mengasihi orang-orang yang setia kepadanya. Puji Tuhan. Kalau kita mau lihat bagaimana satu contoh ya, saya kira ini sudah terkenal. Tuhan itu bersama-sama dengan dia. Di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 kita lihat Raja Hizkia. 2 Raja-Raja Dua Raja-Raja 20 Pada hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Cerita ini, saudara, menggambarkan bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Raja Hizkia divonis bahwa dia akan mati, firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya kepada Hizkia, ya, bahwa firman Tuhan mengatakan supaya Hizkia menyampaikan pesan terakhir kepada keluarganya sebab dia akan mati. Saya kira kalau kita semua mendengar hal ini, kalau ada orang yang bilang, "Oh, sebentar lagi kamu mati," mungkin ada perasaan-perasaan yang tidak tenang, takut, ya, itulah manusia. Sehingga tapi Hizkia, dia memalingkan mukanya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu." Artinya Hizkia mengingatkan Tuhan, selama ini saya melayani Engkau, selama ini saya beribadah dekat kepada Tuhan. Tetapi sekarang yang saya dengar seperti ini. Dan dia katakan dia melakukannya dengan tulus. Jadi saudara, kalau kita melakukannya dengan tulus di dalam ibadah kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita percaya bahwa tangan Tuhan yang kuat itulah yang akan selalu menopang kita manakala kita datang kepada Tuhan. Manakala kita datang kepada Tuhan. Jadi kita ketika ada persoalan gak usah mengandalkan kekuatan, dan dikatakan manusia itu tidak dapat berbuat apa-apa karena terbatas, ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 2 ayat 22, coba lihat bagaimana kondisi manusia itu sebenarnya. Di dalam Yesaya 2 ayatnya yang ke-22. "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Jadi nggak bisa berharap kepada manusia.
Artinya ketika kita mau minta pertolongan untuk menyelamatkan kita. Di sini dikatakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Bukan berarti manusia itu tidak dapat melakukan sesuatu, tetapi manusia itu terbatas. Karena Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus itu pencipta langit dan bumi. Nafas hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, kalau orang yang sakit mau ke dokter, ya silahkan. Karena dokter juga itu diberi hikmat. Tetapi kalau iman kita kuat, kita bisa bilang, Tuhan, saya percaya bahwa Engkau Allah yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Ini yang namanya iman. Ya. Sebab di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan orang yang beribadah kepada Tuhan, roti dan air diberkati dan penyakit dilalukan. Itu adalah firman. Jadi kalau kita sebutkan firman itu, maka firman itu adalah Allah sendiri. Artinya iman kita itu percaya bahwa Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi jalan keluar. Sebab di sini dikatakan jangan berharap kepada manusia. Memang manusia itu kan terbatas. Kalau kita datang mungkin 1 kali, 2 kali bisa ditolong. Tetapi untuk melakukan hal-hal yang spektakuler, harus itu datang dari iman kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah itulah Tuhan yang maha kuasa. Pencipta langit dan bumi, bahkan Dia yang sudah rela mati untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Ini yang selalu harus kita ingat. Dan harus tertanam di dalam diri kita. Bahwa keselamatan kekal itu datangnya daripada Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami persoalan, maka kembali Rasul Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Dan segalanya, semua yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Ya. Ketika kita mengalami masalah keuangan, apa yang terjadi? Kita kembali berpikir, oh ya, dulu mungkin manajemen keuangan, mengatur keuangan saya tidak baik. Nah, pelajarannya kita mulai belajar, oh harus seperti ini. Mungkin cara hidupnya harus diatur, harus punya tabungan, harus hidupnya semua ada planningnya. Misalnya seperti itu. Kalau toh sakit, ya ada banyak mungkin ada kolesterol, ada darah tinggi. Kita mengatur cara pola makan kita. Saya kira itulah pelajaran-pelajaran yang kita dapat ketika ada proses di dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Dan kita lihat lagi bagaimana Tuhan itu menyatakan kuasa, ya, menyatakan mujizatnya. Sebab di sini semuanya itu mendatangkan kebaikan. Satu contoh lagi di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air. Yang di Mara itu karena pahit rasanya, itu sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Saudara, di sini kita lihat bagaimana bangsa Israel ya dibawa untuk menuju tanah Kanaan. Dan di dalam perjalanan mereka melewati padang gurun, panas terik, ya, yang sangat berat, dan 3 hari perjalanan mereka tidak dapat air. Ya. Artinya
ada banyak kesusahan, ada banyak kesulitan, ada banyak penderitaan. Kalau orang nggak minum selama 3 hari, ya rasanya berat, berjalan juga berat, haus, ya. Bahkan ya ada banyak tantangan tentunya untuk melintasi padang gurun yang sangat panas. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi semuanya ada tantangan. Tetapi bagaimana mereka harus sampai kepada tanah Kanaan. Dan Musa sebagai pemimpin waktu itu harus membawa mereka untuk terus berjalan. Terus berjalan. Sekalipun bangsa ini sudah, boleh dikata, sudah lelah dan sangat berat. Ketika mereka tiba di Mara, ada air. Tetapi air yang ada di Mara itu pahit. Ini berbicara bagaimana kesusahan-kesusahan itu ketika kita merasa, oh ini sudah selesai. Tidak, saudara, ada lagi masalah yang lain. Namun di sini kita belajar agar apa? Agar kita tidak bersungut-sungut. Agar kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dan ini memang berat. Tidak mudah ketika kita mengalami persoalan yang melelahkan, ya. Mungkin merasa kok sepertinya nggak ada jalan keluar. Tetapi di sini Musa sebagai pemimpin, dia tidak melihat bangsa Israel yang bersungut-sungut itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Karena dengan dia sendiri, apa yang bisa dikerjakan untuk membawa bangsa ini yang sedang bersungut-sungut karena kelelahan, kehausan. Dan satu tindakan yang dilakukan oleh Musa, kembali dia berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Jadi Tuhan menguji mereka. Ya, menguji apakah dalam keadaan yang susah ini mereka mau bersyukur apa tidak. Tetapi kenyataannya mereka bersyukur. Artinya ada banyak kali manusia, ya, ketika mengalami persoalan yang berat itu banyak kali bersungut-sungut. Kok seperti ini ya? Kok begini ya? Tetapi satu teladan yang disampaikan Musa di sini, dia berseru kepada Tuhan. Artinya, kekuasaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Kekuasaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Tadi dikatakan bagi orang yang terpanggil. Jadi bagi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Bagi orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan turut bekerja. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan. Demikian juga halnya kepada bangsa ini. Ya. Dia diizinkan 3 hari tidak ada air. Diizinkan untuk melewati padang gurun. Supaya mereka itu bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan itu ada. Bagaimana mereka boleh melihat kuasa Tuhan itu nyata. Ketika Musa memanggil nama Tuhan. Jadi bagi saya dan saudara, biarlah kita, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini,
kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Dia Allah yang sanggup menolong saudara dan saya, apapun keadaan kita. Dia nama di atas segala nama, dan dia besar. Puji Tuhan. Jadi, jangan kita merasa pahit, kecewa. Itu bisa terjadi, saudara. Bisa terjadi. Membuat iman kita lemah. Atau di saat iman ini lemah dengan persoalan. Dan saya di sini juga belajar, saudara. Saya juga belajar. Ada banyak kali ada rasa takut. Ada banyak kali rasa khawatir. Ada banyak kali rasa tidak tenang. Ketika menghadapi persoalan-persoalan. Tetapi firman Tuhan ini kembali meneguhkan iman kita. Bahwa Tuhan ada bersama saudara dan saya. Dia turut bekerja di dalam setiap persoalan kehidupan saudara dan saya. Mazmur 73. Kita lihat di sana. Ayatnya yang ke-21. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Jadi pemazmur ini mengatakan bahwa hatinya merasa pahit. Mungkin ada kekecewaan. Ada sakit hati. Atau ada masalah-masalah yang menekan. Namun di sini dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Tidak mengerti mengapa dia merasa seperti itu. Sampai fisiknya atau tubuhnya merasa pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ya. Ketika orang dalam keadaan yang tidak tenang, kecewa, takut, perasaan-perasaan yang menggoda itu. Di sini dikatakan aku dungu dan tidak mengerti. Dia nggak ngerti apa yang dialami. Mungkin dia merasa saya nggak pernah berbuat salah, saya nggak pernah melakukan yang jahat. Tetapi kenapa kok rasanya orang melakukan kepada saya seperti ini? Ya. Tetapi saudara, kalau kita lihat bagaimana tadi ya bangsa Israel itu harus melewati padang gurun. Juga di dalam kehidupan saudara dan saya, mungkin kita pun harus melewati tantangan-tantangan akhir zaman ini. Tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Ya banyak tantangan yang kita alami saat ini. Tetapi di sini dikatakan, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Artinya, dia berserah saja kepada Tuhan. Seperti dikatakan aku dungu atau bodoh. Nggak ngerti apa-apa. Ya sudah, serahkan saja sama Tuhan. Dia katakan seperti hewan aku di dekatmu. Jadi seperti hewan itu kan tidak punya pikiran ya. Tidak punya pikiran yang ya dia sesuai dengan kodratnya. Dia berjalan. Dia nggak bisa seperti manusia sempurna, bisa ngomong, bisa berpikir ya. Tetapi ini satu pengakuan yang luar biasa bagi pemazmur ini. Dikatakan aku seperti hewan, bodoh, dan dikatakan tetapi aku di dekatmu. Dia kembali menegaskan apapun keadaannya. Yang mungkin orang lihat ini orang sepertinya orang yang
dungu, bodoh, tidak dianggap oleh manusia. Mungkin orang menilainya rendah atau apapun itu. Tetapi dia tetap dekat kepada Tuhan. Bahkan di sini, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, pemazmur ini selalu katakan dia tetap dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita dekat di dalam hadirat-Nya, ada sukacita, ada ketenangan. Sebab itu, jangan kita jauh. Jangan kita jauh daripada Tuhan. Dunia ingin memisahkan kita. Tetapi Tuhan katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita dekat kepada Tuhan, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih Allah itulah yang melingkupi kehidupan saudara dan saya. Dikatakan engkau memegang tangan kananku. Artinya ada perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Jadi kita jangan merasa pahit terhadap orang. Ya. Mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita mengampuni, mari kita memaafkan. Ketika kita memaafkan, ada sukacita, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Dan itu tidak mudah, tetapi mari kita minta kepada Tuhan. Sebab Dia selalu memegang tangan kanan kita. Terus kita berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ya. Jadi yang Tuhan mau agar kita jangan memiliki akar pahit. Jangan kita marah kepada orang. Kalau toh orang itu menyakiti hati kita, bawa saja di dalam doa. Bawa saja di dalam doa. Mungkin itu sangat menyakitkan, bisa terjadi. Ya, itu mempengaruhi pikiran, perasaan. Tetapi firman Tuhan ini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi akar pahit itu, saudara, jangan sampai ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika ada persoalan yang membuat kita akar pahit, kita datang kepada Tuhan. Sekalipun itu susah ya, tidak mudah, tapi kita harus mengampuni, harus memaafkan. Karena itulah yang diajarkan oleh Yesus, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jadi biarlah itu yang menjadi kekuatan di dalam iman kita, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita boleh menerima janji firman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dikatakan Allah turut bekerja dan Dia memberikan segala sesuatu baik adanya. Puji Tuhan. Dan satu contoh lagi kalau kita lihat bagaimana di dalam Kejadian 50 ya. Di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-20. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara, saya kira tokoh ini cukup terkenal ya, bagaimana Yusuf itu hidup
taat kepada Tuhan, ya. Dia tidak dendam sekali kepada saudara-saudaranya, sebagaimana kita tahu bahwa saudara-saudaranya berikhtiar atau berusaha untuk membunuh dia. Tetapi bagaimana perjalanan Yusuf, ya, dia dijual kepada orang Mesir, bahkan terakhir dia menjadi penguasa di kerajaan Mesir, yaitu ya yang diperintahkan oleh Firaun. Karena kasih Allah di dalam kehidupannya, dia taat, dan dia tidak merasa memiliki akar pahit. Mungkin apa yang dialami itu sangat-sangat menyakitkan, sangat-sangat menyakitkan, yang mungkin membuat dia kecewa, ya, terhadap saudara-saudaranya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini dikatakan Yusuf memiliki hati yang luar biasa. Dia katakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Jadi ketika dia mengalami persoalan di dalam kehidupannya itu, ya, bahkan yang terakhir yang paling sangat menyakitkan, ketika dia berada di rumah Potifar, ya, dituduh bahwa dia menggoda istri Potifar. Yang sebenarnya, yang sesungguhnya istri Potifar yang mau kepada Yusuf. Tetapi persoalan itu diputarbalikkan, direkayasa menjadi bahwa Yusuf yang salah. Dan Yusuf masuk di dalam penjara. Dia melewati proses itu dan dia berserah hanya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia akhirnya dipercaya oleh Raja Firaun. Atas apa? Atas satu hikmat yang luar biasa yang Tuhan taruh, karunia yang Tuhan taruh kepada Yusuf. Dikatakan, manusia, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada rencana yang indah yang Tuhan ingin nyatakan bagi bangsa ini. Satu bangsa yang besar, untuk melihat bagaimana Allah beserta dengan Yusuf. Bagaimana Allah yang hidup itu beserta dengan dia. Ketika kelaparan terjadi, ketika dikatakan ada kelaparan, ada kelimpahan, di saat kelimpahan hikmat Tuhan katakan untuk mengumpulkan gandum-gandum, dan di saat kelaparan maka gandum-gandum itu sudah tersedia. Sehingga apa yang terjadi? Keluarganya yang dulu berusaha untuk membunuh dia datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Karena kelaparan terjadi, saudara, di daerah, semua daerah yang mereka diami. Tetapi hikmat yang dari Tuhan yang diberikan Yusuf, bahwa di Mesir saat itu ada banyak persiapan, sehingga orang dari mana saja datang untuk membeli gandum. Dan di saat itu dia bertemu dengan saudara-saudaranya. Dia bertemu dengan saudara-saudaranya dan dia tidak marah, tetapi dia memberikan berkat bagi saudara-saudaranya. Dia memberikan berkat bagi keluarganya. Apa yang keluarganya rasakan? Mereka merasa bersalah. Sebab itu, saudara, jika ada orang yang membenci atau berbuat jahat, jangan dibalas dengan kejahatan, tetapi
Firman Tuhan katakan, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Jadi artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, mari kita bersyukur. Kalau kita boleh melewati semua hal-hal yang tidak baik, ada rencana Tuhan yang indah. Sebab tadi dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Allah tidak pernah tinggal diam. Dia selalu memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sehingga saudara, kita selalu percaya bahwa Tuhan memegang tangan kita. Di dalam 2 Tesalonika 3, kita lihat di sana. Ayatnya yang ke-1. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Jadi ini adalah pesan, ya. Pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk tetap berdoa, untuk tetap supaya memiliki kemajuan iman, ya. Karena iman itu seringkali iblis digoncangkan untuk turun naik. Tetapi apa yang Tuhan mau? Rasul Paulus mengajar kembali untuk tetap berdoa. Jadi di dalam doa itulah, di dalam hadirat kuasa Roh Kudus bekerja. Memang iblis seringkali menggoda untuk tidak berdoa, untuk undur-undur. Nanti aja mau ngerjain ini, ya. Oh, mau masak dulu, habis itu mau nyapu dulu. Nanti aja setelah beres. Tetapi saudara, mari kita beri waktu untuk Tuhan. Agar apa? Kita mampu menghadapi segala tantangan dunia ini. Karena di sini dikatakan, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi ada pengacau, ya. Kita ini di dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak hal pengacau di udara, ya. Roh-roh di udara. Bagaimana iblis bekerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita nggak bisa lawan dengan kekuatan kita, tetapi dengan firman dan Roh Kudus di dalam doa-doa kita. Sebab itulah dikatakan Tuhan mendatangkan kebaikan. Di dalam masalah pasti ada jalan keluar. Ketika kita sakit lalu disembuhkan, pelajaran apa yang akan kita dapat? Yaitu bagaimana mengandalkan Tuhan itu tidak pernah dipermalukan. Dia selalu memberikan jalan keluar, ya. Ketika Anda sakit lalu berdoa dan menerima kesembuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada kesaksian yang hidup, ya. Dan dampak dari diri kita yaitu kita makin mendekat kepada Tuhan. Kalau saya dengar ada banyak yang ya mesbah doa, ya, kembali diingat untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan, saudara. Karena kalau mesbah doa kita itu turun naik, ya, atau bolong-bolong, iblis
bekerja keras untuk hal itu. Tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Di Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Puji Tuhan, Allah adalah setia. Jadi apapun yang terjadi, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Untuk semakin kita dekat kepada Tuhan, untuk semakin kita setia kepada Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kami boleh menerima berkat firman-Mu yang luar biasa untuk menguatkan iman percaya kami bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan, bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala perkara yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Segala apapun yang terjadi, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkaulah yang selalu memegang tangan kami. Sebab itu jamalah kami ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kami, untuk membawa kami semakin hari semakin setia, semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin kami menikmati hadirat-Mu, dan kami boleh dikuatkan oleh Engkau. Sebab firman itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan Allah Roh Kudus yang mengurapi kami, untuk kami terus menikmati sukacita dan damai sejahtera-Mu. Sebab itu kami rindu Bapa, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu berpaut di dalam Engkau saja. Kami mau taat saja hanya kepada firman-Mu, dan Engkaulah yang memampukan kami. Terpujilah Engkau Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu yang indah pada sore hari ini. Hamba juga berdoa kepadamu ya Bapa. Buat bangsa dan negara kami, Engkau memberkatinya. Engkau terus memulihkan Tuhan apa yang terjadi di negara ini. Baik itu ekonomi, baik itu balas sampar yang terjadi. Biarlah semuanya Tuhan, Engkau yang memulihkannya. Sehingga kami semua, bangsa negara ini boleh diberkati oleh Engkau. Bahkan juga Tuhan Yesus, Engkau memberkati orang tua rohani kami. Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau berkati. Biarlah di dalam usia yang lanjut ini Tuhan, kasih setia Allah melimpah di dalam kehidupannya. Di dalam melayani kami domba-dombanya. Berkat-Mu turun atas mereka. Bahkan bersama anak cucu mantu Tuhan, Engkau memberkati. Kami semua sidang jemaat-Mu juga diberkati oleh Engkau. Bahkan kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan. Jika ada yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan juga yang di dalam persoalan-persoalan, di dalam berbagai persoalan masalah, kuasa-Mu bekerja Tuhan, untuk memulihkan dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu selalu tertanam di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami dan kami tutup ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.